Biasa ya, ya Mas Bagus nih. Madang. Madang guys. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat datang lagi di channel aku. Nih sekarang aku lagi ada di hutan ya, sekitaran rumahku, tempat tinggalku yang baru. Dan hari ini aku sudah 4 hari berada di Jepang. Hari ini aku nggak masuk ke hutan dulu ya. Ini di dalam jalan masuk hutan. Hari ini cuacanya udah sedikit hangat ya teman-teman, tapi kadang-kadang masih terasa dingin juga. Mungkin karena cahaya matahari masuk. Dan di video kali ini aku bakal ajak kalian buat review tempat tinggalku yang baru. Kenapa? Karena aku di Jepang kan bekerja di pertanian nomaden ya, dan nomaden itu berpindah-pindah. Jadi setiap pindah ke tempat baru, otomatis tempat tinggalnya baru juga. Seperti apa tempat tinggal baruku di Hokkaido, Biratori? Ikuti terus video ini sampai selesai. Ini aku tadi sempat jalan-jalan sebentar ya teman-teman, menghirup udara segar sebentar. Ini dan memang masih seger banget di sini. Ini teman-teman bisa lihat air sungainya juga jernih. Tuh. Mungkin teman-teman juga dengar ada suara gagak ya. Kedengeran nggak? Jadi pas tanggal 7 aku kan sampai di Jepang ya teman-teman, sore. Dan tanggal 8-nya sama bos langsung disuruh kerja. Tapi masih ringan sih, belum pekerjaan berat-berat banget karena masih persiapan bikin bibit daun bawang ya teman-teman. Jadi tahun ini di tempat kerjaku bakal nanam daun bawang sama brokoli. Ini suasana jalanan di pagi hari. Ini teman-teman kalau bisa lihat di sana masih ada sisa-sisa salju di atas bukit. Ini kalau menurutku benar-benar di pedesaan Jepang sih. Benar-benar sepi. Ini kayak ada kolam kecil di sini. Nggak boleh masuk ya. Itu tempat tinggalku yang sekarang teman-teman. Sebelum kita review masuk ke dalam, kita lihat samping-sampingnya dulu ya. Ini penampakan dari depan.
kolamnya di depan, nggak tahu ada ikannya apa enggak deh. Ini salah satu ladang punya bosku ya teman-teman. Dan tahun kemarin di sini ditanemin kacang kedelai. Ini satu ladang benar-benar luas, dan ladangnya bukan cuma di sini aja ya, masih ada di tempat lain. Ini di sini benar-benar sunyi. Ini di belakang rumah masih ada gudang sama rumah lagi. Jadi di awal-awal aku datang, ini pekerjaan masih belum terlalu berat ya, masih persiapan bikin bibit daun bawang, dan minggu depan ini rencananya mau bikin bibit brokoli. Jadi ladangnya dari sana sampai ke sini. Jadi untuk kacang kedelainya kita yang bikin bibit, nanam, terus kalau yang bagian panennya nyewa mesin panen ya, kitanya nggak ikut panen. Di sebelah sana ada perbukitan mengelilingi tempat tinggalku yang baru. Ini kalau teman-teman lihat ya, kelihatan nggak itu di ujung-ujung bukit masih ada sisa-sisa salju. Dan kalau di tempat lain ya, atau mungkin teman-teman lihat konten-konten Jepang yang lain, mungkin sudah ada bunga sakura ya yang bermekaran. Ini kalau di sini belum sama sekali. Ini di sini juga, ini apa ini? Ini kayak kotoran itu ya. Jadi di sini itu masih banyak rusa ya teman-teman. Rusa, terus kayak semacam ayam hutan lah, bahasa Jawanya ayam alas kayak gitu. Terus ada juga kelinci, tapi kelinci hutan lah, kelinci liar. Dan kadang-kadang juga masih kelihatan beruang. Ini yang paling bahaya, dan sering dari kayak kepolisian daerah sini menghimbau ketika keluar dari rumah ya, karena ini posisinya masih di hutan ya teman-teman. Jadi kadang-kadang beruangnya masih berkeliaran. Ini bagian belakang rumah ada gudang dan nggak kepake ya. Ini dipakai buat tempat tinggal juga tapi kosong. Ini di sini dikasih fasilitas mobil ya teman-teman buat belanja karena kita kalau belanja itu lumayan jauh ya, perjalanan 1 sampai 2 jam.
Terus kalau belanja eh, ya buat 1 minggu sekalian lah, karena di pertanian itu liburnya nggak tentu. Banyak burung gagak di sini. Kedengeran nggak teman-teman suaranya? Ini suasana di sekitaran rumah juga sunyi. Oke ya, kita langsung masuk ke rumah. Kita spill apa aja yang ada di dalam. Oh ya, sebagai informasi ya teman-teman. Jadi di sini, di rumah ini tinggal 4 orang termasuk aku, dan masih ada 2 orang lagi, orang Indonesia juga, tapi masih tinggal beda rumah. Dan nanti ketika musim, mungkin di bulan 6, bulan 7 ya, bakal nambah lagi. Kalau tahun kemarin itu ada sekitar total orang asingnya yang bekerja di sini tuh 20 orang ya. Ini karena masih di awal-awal, bertahap. Jadi orang asingnya itu total ada 6 orang. Terus kerjanya bareng sama orang Jepang juga. Kita masuk. Ini mobil Matic ya teman-teman. Dikunci. Ini pintunya udah agak error, jadi kalau keluar diganjel dulu biar nggak kekunci dari dalam. Sepatu kerja kita taruh di luar. Ini kalau di rumah Jepang ya, identik sekali dengan gengkang seperti ini. Kalau di Indonesia kan ada di luar ya naruh-naruh sendal apa gitu. Kalau di Jepang itu di dalam seperti ini. Pakaian kerja. Ini rusa yang sudah diawetkan ya teman-teman. Karena liar, jadi bisa hidup bebas di sini. Ini tanduknya tuh sampai panjang banget. Kita masuk ya. Ini di sini ada 4 kamar ya teman-teman. Ada tempat duduk, buat duduk-duduk di sini kalau habis pulang kerja, istirahat sebentar, melepas lelah di sini. Ini masuk di sini ada WC ya, toilet duduk. Ya lumayan nyaman lah teman-teman. Bersih. Karena kita rawat ya. Ini kamar aku berdua. Sedikit berantakan ya. Ini kemarin juga aku habis beres-beres ketika baru datang, dan kebetulan karena hari ini libur jadi kesempatan buat ngerapihin kamar. Ini kamarnya Mas Bagus. Jadi aku bareng sama Mas Bagus. Tahun lalu juga kesini.
Tadi kan aku kasih lihat rusa ya, bentuk rusanya nih, aku kasih lihat beruangnya nih. Bismillah. Agak ngeri-ngeri sedep nih di sini nih. Nih teman-teman, beruang Hokkaido seperti ini. Tuh. Ini kurang lebih yang ada di hutan sini itu seperti ini teman-teman. Beruangnya. Aku tutup lagi ya, serem. Tuh. Serem beruangnya. Biasa ya, Mas Bagus nih. Madang Guys. Aku tutup dulu. Ini kita spill kamar mandi ya, ofuro teman-teman. Ini buat tempat jemur juga bisa nih. Ini mau. Terus di sini ada wastafel ya, tempat cuci muka. Ini ada mesin cuci juga. Nih ofuronya nih. Ya, bagus ya teman-teman, lumayan bagus. Ini asal kita rawat aja, pastinya nyaman ditinggali di sini. Karena hari ini libur, jadi ya pada santai-santai ya di kamar masing-masing. Ini ruang tamu teman-teman. Ini ada TV juga. Ini gitarnya Mas Wawan. Ini ruangan buat ya duduk-duduk di sini sambil ngerokok-ngerokok ya, yang suka ngerokok. Buat jemur baju juga. Ini baju kerjaku. Kemarin tadi malam ya habis dicuci. Ini sambil ngerokok, duduk-duduk di sini bisa sambil lihat luar ya teman-teman. Ya walaupun sepi kayak gini, nggak ada yang lewat. Di sini juga masih ada kamar 2. Ini ada apa ini? Hiasan-hiasan khas Jepang. Langsung ke dapur ya. Ini perlengkapan dapur juga menurutku lengkap sih. Penghangat, kulkas ada 2. Ini rice cooker. Peminyak nasinya ada banyak, alhamdulillah. Kita nggak kekurangan ya, jadi bisa 1 orang 1 rice cooker. Ini memang tahun kemarin memang di sini 6 orang ya, 6 orang, jadi 1 kamar 2 orang. Dan menurutku fasilitas di sini lumayan bagus ya teman-teman. Kita itu di sini sewa ya per bulannya. Ya dengan fasilitas dan kondisi rumah yang seperti ini menurutku nyaman. Ini yang paling penting ya teman-teman. Kalau di Jepang itu untuk masalah sampah itu benar-benar disiplin.
Untuk sampah botol aja nih ya, seperti ini. Ini kalau buang botol di Jepang itu plastik label di sini yang ada di sini harus dicopot, terus tutup botolnya juga harus dilepas. Dan hari pembuangan sampah botol plastiknya juga udah ditentuin ya dari pemerintah setempat. Ini botol kaleng, terus plastik seperti ini nih, ini sampah makanan. Nih teman-teman, ini jadwalnya juga udah ditentuin ya. Tuh, untuk sampah sisa makanan nih. Jadi dalam 1 minggu kita buangnya di hari Kamis. Seperti ini teman-teman. Gimana, nyaman ya buat ditinggali ya. Jadi setelah pulang dari kerjaan kita capek, sampai rumah dengan kondisi rumah yang seperti ini pasti lelahnya bakal hilang ya. Kita keluar lagi. Dan kemungkinan aku di sini itu ya belum tahu juga ya, mungkin bisa sampai bulan 7 nanti bakal pindah tempat tinggal lagi, karena kita gantian ya, nanti ada anak baru lagi datang dan kita bakal dipindah, tapi belum tahu sih di mana kita bakal dipindah. Ya syukur-syukur bisa terus di sini ya sampai kerjaan selesai, sampai daun bawangnya panen sama brokolinya panen. Udah di luar lagi teman-teman. Ini besok-besok kalau udah sempet ya, aku bakal jalan-jalan masuk ke hutan dan spill lah sekitaran tempat tinggalku di sini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya spill video tempat tinggalku yang baru di Hokkaido Biratori, masih di pedesaan Jepang, terus masih di pertanian Jepang juga. Jadi ikuti terus video-video berikutnya.